Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini santri dan santriwati sekalian, kita masuk ke pelajaran yang kedua ya. Ke pelajaran yang kedua, ad-dursu tsani bil wasiyati bi taqwallahil azim. Ya, ini pesan atau wasiat ya untuk bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Ini gurunya menasihatkan kepada santri dan santriwatinya untuk kemudian ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika wa ma tu'linuhu bilisanika wa mutalli'un ala jami'il a'malika fattakillah. Wahai anakku, sungguh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu dan apa yang engkau tampakkan dengan ucapanmu, dan Dia zat yang selalu melihat dengan seksama atas semua perbuatanmu, maka bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mengingatkan kepada kita semua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Samiul Basir. Allah melihat dan mendengar ya segala perbuatan kita dan segala ucapan kita ya. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ya lebih canggih daripada CCTV. CCTV itu kan ada batasnya ya, memorinya. Tapi kalau pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kita lahir sampai kita meninggal ya. Ittaqillah ya, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya ya, wahdar an yaraka ala halatin la turadihi ihdar an yaskhata alaika rabbuka ya. Wahai anakku, takutlah jika Allah sampai melihat perbuatanmu yang tidak Dia ridhoi ya. Jauhilah murka Allah, zat yang telah menciptakanmu, memberikan rizki dan menganugerahimu akal sehat yang dengannya engkau gunakan untuk menata perilakumu. Renungkanlah bagaimana sikapmu jika ayahmu melihat engkau melakukan hal-hal yang dilarang. Lalu apakah engkau takut jika ayahmu memberikan hukuman yang berat kepadamu? Maka hendaklah demikian pula sikapmu kepada Allah, karena Dia senantiasa melihatmu, senantiasa melihat sikapmu ya. Karena Dia senantiasa melihatmu sementara kamu tidak bisa melihatnya. Janganlah engkau ceroboh atas hal-hal yang diperintahkannya, dan jangan sampai tanganmu melanggar setiap sesuatu yang dilarangnya ya. Masya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kehidupan kepada kita ya. Allah yang kemudian memberikan kita ilmu dan segalanya ya. Karenanya ya, guru ini mengajak kepada muridnya untuk ya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh bahwasannya kalau kita berbuat yang tidak baik kemudian diketahui oleh bapak kita, nah kita biasanya takut ya. Nah ini juga sama, seharusnya kita merasa takut ya apabila kita berbuat tidak baik ya dalam agama ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita, dan Allah ya memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat tidak baik atau kepada orang-orang yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inna rabbaka syadidul batsh syadidul iqab fahdar. Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang sangat keras dan pedih siksanya, maka takutlah ya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi nikmat, maka nikmat yang terbaik.
pun juga sama, ketika Allah memberikan siksa maka diberikan siksaan yang terburuk, ya. Subhanallah. Ya bunayya, ya wahai anakku, wattaqi ghadabahu wa sukhtahu wa la yaghurrannaka hilmuhu fa innallaha yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflihhu. Wahai anakku, takutlah akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah sampai sifat murahnya Allah, sifat rahmahnya Allah atau rahimnya Allah justru membuatmu melalaikan, ya, melalaikan dari berbuat kebaikan. Karena sungguh Allah akan menunda siksaan orang-orang yang zalim atau yang berbuat tidak baik hingga ketika tiba waktunya, ya, untuk menyiksanya, maka Allah tidak akan pernah melepaskannya, ya. Masya Allah. Ini salah satu bentuk ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apabila Allah sudah berniat atau hendak menyiksa seorang, mengazab seseorang, maka tidak ada orang yang bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun tidak bisa lari dari, ya, lautan, ya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian kaumnya Nabi Lut tidak bisa lari, ya, dari siksanya Allah atau azabnya Allah. Kaumnya Nabi Nuh tidak bisa lari dari banjir bandang yang Allah telah ciptakan untuk mengazab orang-orang yang tidak baik. Karenanya marilah santri dan santriwati sekalian menghidupkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya inna fi ta'atillahi minal lazzati warrahati ma la yu'rafu illa bitajribah. Wahai anakku, ya, santri, ya, taat kepada Allah itu nikmat dan menyenangkan, ya. Masya Allah. Taat kepada Allah itu nikmat dan menyenangkan. Namun semua itu tentu tidak pernah akan diketahui rasanya melainkan dengan mencobanya, ya. Masya Allah. Jadi menyembah Allah itu nikmat, menyembah Allah itu menyenangkan. Tapi kenikmatan itu, ya, kesenangan itu tidak akan pernah kita merasakannya kecuali kita mencobanya atau kecuali kita mengamalkannya. Maka apabila santri dan santriwati ingin mendapatkan kebahagiaan atau nikmatnya ibadah, maka salah satu ikhtiar awalnya adalah dengan praktek mengerjakan ibadah atau praktek mengamalkan amalan tersebut. Kemudian dilanjutkan, ya bunayya istamil ta'ata maulaka ala sabili tajribah ayyaman litadarika hadihi lazzata wa tas'uru bihadihi rahati wa ta'lamu ikhlasi laka fin nasihah. Wahai anakku, patuhlah kepada Tuanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara mencobanya dalam beberapa hari supaya engkau menemukan kenikmatan dan merasakan kesenangan itu, serta engkau akan tahu betapa tulusnya nasihatku kepadamu, ya. Masya Allah, ini gurunya menasihatkan kepada santrinya untuk mencoba taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa hari. Agar apa? Agar kita merasakan kesenangan dan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar santri dan santriwati merasakan itu, ya, ketulusan, keikhlasan nasihat dari gurunya. Bahasanya apa? Gurunya tidak berbohong dalam menasihati untuk beribadah kepada santri dan santriwatinya. Ya bunayya, wahai anakku, ya, sesungguhnya engkau akan menemukan, innaka satajidu fi ta'atillah, sesungguhnya engkau akan menemukan kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Ketika engkau baru memulainya, maka bertahanlah, berjuanglah dalam kesulitan itu, serta tabahkanlah dirimu hingga ketaatan itu menjadi aktivitas
atau rutinitas yang selalu engkau jalankan. Nah, ini beliau ini orang pengalaman ya. Orang pengalaman dalam berbuat kebaikan ya. Faktanya apa? Ketika kita hendak beribadah, awalan berat, awalan sulit ya. Tapi apabila kita istiqomah, kita mendawamkannya, maka Allah akan mengizinkan kita untuk merasakan nikmat dan kesenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, lihatlah ya. Ungdur ila nafsika. Lihatlah kembali dirimu ketika berada di bangku sekolah ya, ketika berada di pesantren. Engkau belajar membaca, menulis dan diperintah untuk menghafal Al-Qur'an yang mulia. Apakah hal-hal perjuangan tersebut tidak membuatmu benci pada sekolahan atau pada pesantren dan kepada para ustadz atau pengajar, karena engkau dituntut dan ditekan untuk selalu belajar, sementara engkau mengharapkan adanya kebebasan ya. Ini gurunya ini tahu kondisi santri dan santrinya ya. Apa? Kadang merasa tertekan, kadang merasa nggak nyaman ya oleh program-program pesantren atau oleh pengajar, ustadz dan ustazahnya. Dilanjutkan ya. Tapi ingat, suatu hari nanti pasti engkau akan sampai pada kedudukan di mana engkau bisa memahami betapa pentingnya ketabahan dan kesabaran dalam belajar di pesantren. Dan engkau akan mengetahui betapa seorang guru yang mengajarimu itu selalu berusaha untuk kebaikanmu. Nah, maksudnya apa? Kelak kalau sudah lulus di pesantren, engkau akan sadar, engkau baru sadar ya bahwasannya ya penting sekali kita belajar sabar di dalam pesantren. Dan kita juga akan mengetahui betapa besarnya jasa guru-guru kita di dalam menuntun dan membimbing jiwa kita di pesantren. Enggak sekarang taunya santri, taunya besok kalau sudah lulus dari pesantren ya. Ini beliau juga pengalaman kan ya. Kemudian ya bunayya isma' nasihati wasbir ala ta'atillahi kama sobarta ala ta'limi fil maktabi. Wahai anakku, dengarkanlah nasihatku dan bersabarlah untuk selalu taat kepada Allah seperti halnya kesabaranmu untuk konsentrasi dalam belajar di bangku pesantren ya. Dan kelak engkau akan mengetahui betapa baiknya nasihat ini dan kebaikan ini akan tampak jelas bagimu ketika pertolongan Allah menuntunmu untuk menjalankan nasihat bagi gurumu. Maksudnya menjalankan nasihat baik dari gurumu ya. Nanti santri dan santriwati akan merasakan ya nikmat komitmen di pesantren, nikmat bisa bertahan di pesantren. Apatah lagi ketika kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mengamalkan ya, menjalankan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu yang ada di pesantren ya. Itu adalah nikmat yang sangat besar dan itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa ya agar Allah berikan pertolongan ya. Ya, dengan doa-doa ya monggo silahkan sesuai dengan yang dipahami ya. Kemudian berikutnya ya bunayya iyyaka antadunna antaqwallahi iya sholatu wasiyamu wa nahwahuma min ibadatil faqat ya. Wahai anakku, janganlah engkau punya prasangka bahwasannya takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya pada saat mendirikan sholat, melakukan puasa dan ibadah-ibadah lain yang murni ibadah saja. Karena sesungguhnya takut kepada Allah itu masuk dalam segala bidang. Akhirnya apa artinya? Artinya ketakwaan itu bisa di semua bidang, setiap saat dan setiap waktu.
Maka takutlah kepada Allah di dalam setiap ibadah pengabdianmu kepadanya. Janganlah engkau teledor dalam beribadah, dan takutlah takutlah kepada Allah dalam pergaulanmu dengan saudara-saudaramu, dan janganlah engkau menyakiti seseorang pun dari mereka. Ingatlah kepada Allah untuk dirimu dan untuk bangsamu. Jangan sampai engkau mengkhianati bangsamu, dan jangan sampai engkau jangan sampai engkau serahkan urusan negara kepada seorang musuh, yakni penjajah atau orang-orang yang zalim. Dan takutlah kepada Allah dalam setiap urusan pribadimu. Jangan engkau sia-siakan kesehatanmu, dan janganlah berperilaku dengan selain perilaku yang utama. Ini beliau sampaikan ini bahwasanya ketakwaan itu bukan hanya ibadah, tapi di bidang-bidang yang lain, termasuk juga dalam bidang kemasyarakatan. Ini tadi beliau sebutkan ketakwaan di dalam mengelola atau mengurus atau bernegara, berbangsa dan bernegara. Hendaklah kita tidak berkhianat dengan negara kita. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki dari jiwa kita, pikiran kita, dan badan kita untuk kemajuan nusa dan bangsa. Kemudian yang terakhir, ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai anakku, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan senantiasa iringilah perbuatan jelek dengan sebuah perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan berakhlak yang baik dengan sesama manusia. Insyaallah. Ini Rasul menasihatkan kepada kita semua untuk apa? Untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Perbuatan yang baik ini bisa menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan berakhlaklah yang baik sesama manusia. Ini nasihat luar biasa untuk kemudian memastikan kepada kita agar selalu taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengiringi perbuatan buruk kita dengan kebaikan. Akhirnya kita pungkiri, santri dan santriwati semua ini pasti ada yang berbuat buruk. Nah, kalau berbuat buruk segera bertobat, dan segera diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu ya. Bismillah. Alhamdulillah, kita cukupkan untuk yang pertemuan yang kedua ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.